Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ira Diatirum dari kampus Universitas Bakti Kencana Bandung akan menjelaskan cara membuat makanan fermentasi yaitu nata de coco. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi biasa digunakan untuk campuran es campur, es bulbul, dan lain-lain. Tapi tahukah bahwa nata de coco ini sebetulnya dibuat dengan bantuan bakteri baik, yaitu Acetobacter silynum. Nah, bakteri itu kerjanya keren banget. Jadi dia mengubah substrat yang encer dan bening menjadi lapisan yang kental dan warnanya itu putih susu. Nah, alat dan bahan apa saja yang kita perlukan? Di antaranya adalah saringan, ya, kemudian panci 2 buah, kemudian air kelapa tua ya yang sudah didiamkan selama 3 hari dalam wadah tertutup. Kemudian juga sutil kayu, kemudian cuka, alkohol 70%, kemudian gula pasir 15 gram, kemudian sendok, kemudian 5 gram pupuk urea yang food grade ya, kemudian starter nata. Nah, starter nata ini cukup 10%, yaitu 100 ml untuk air kelapa 1000 ml. Nah, starter nata itu saat dibeli bentuknya seperti ini ya. Jadi natanya itu terapung biasanya di bagian dasar, kemudian ada cairan bening. Nah, cairan beningnya ini bisa digunakan untuk membuat nata de coco. Nah, tapi ada juga penjual yang menjual starter nata itu dalam kemasan yang lebih kecil dan lebih murah seperti ini. Jadi bening, di dalamnya ada lapisan nata de coco juga. Kemudian baki plastik dan juga tisu kertas koran. Nah, tata kerjanya, si air kelapa ini kita rebus sampai mendidih ya. Kemudian kita saring seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di atas meja itu kita tambahkan bahan-bahan yang diperlukan ya. Di antaranya gula pasir 15 gram. Kemudian diaduk perlahan. Kemudian juga pupuk urea food grade 5 gram atau 1 sendok teh. Kemudian juga cuka ya, asam asetat sebanyak 5 ml. Itu. Nah, kita aduk-aduk cukup di atas meja. Nah, gula itu salah satu fungsinya untuk nutrisi dan energi bagi si bakterinya. Nah, ini mudah larut ya karena airnya kan masih mendidih. Nah, setelah itu kita tuangkan media atau makanan si bakteri ini ke baki plastik. Tapi baki ini sebelumnya disterilisasi dengan disemprot alkohol 70%. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dicuci dengan cairan pencuci piring. Nah, ini kita tuangkan perlahan-lahan. Nah, ini tuh baru media atau makanannya si bakteri ya. Ini. Nah, baki ini ditutup dengan kain koran yang bersih ya. Atau kadang-kala kertas korannya ini disetrika dulu untuk menjamin steril. Nah, kemudian ujung-ujungnya ini rekatkan bisa dengan karet gelang, bisa juga dengan selotip. Nah, ini didiamkan selama 24 jam suhu ruang. Kemudian baru keesokannya kita memasukkan starter bakteri. Nah, jadi ini starter bakteri sebanyak 100 ml ya yang diperoleh dari sini. Itu kita masukkan 24 jam kemudian. Nah, anggaplah udah 24 jam. Kita buka aja sedikit. Kemudian kita masukkan starter dari ujung. Tidak perlu diaduk karena dia lama-kelamaan akan homogen.
Nah, kita tutup lagi, rekatkan lagi dengan selotip atau karet. Nah, ini kita fermentasi. Kalau musim hujan itu 10 hari di suhu ruang. Kalau musim kemarau itu cukup 8 hari di suhu ruang gitu. Nah, selama fermentasi itu cukup di suhu ruang dan jangan digoyang-goyang atau dipindah-pindah gitu. Nah, setelah fermentasi ini kita buka pelan-pelan ya. Kemudian natanya itu ya kalau berhasil ya, tidak gagal, itu tinggal dipotong dadu, nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Ya mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.